semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan berkati kita sekalian. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Senin 1 Januari 2024, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian Tahun Baru saat ini. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Perjamuan Kudus Minggu 7 Januari 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, pukul 09.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu pertama. Kebaktian saat ini merupakan kebaktian Tahun Baru 2024 yang dilayani oleh Pendeta Nyonya MM Tak Hendriks RR. Majelis Jemaat yang bertugas dalam Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM Oraet Labora. Pembacaan Alkitab dari Bilangan 6 ayat 22 hingga 27. Pengisi pujian dalam kebaktian ini, Grace Leinusa, Randy Riri Hena, Valentino Latu Papua. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 96 ayat 1 dan 2. Lagu jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Tahun Baru 2024 ini. Shalom. Ambon 1 Januari 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat, lapaskanlah syukur kepada Tuhan sebab Ia terus menyertai kita sampai di hari pertama tahun 2024. Tuhan itu baik, berharaplah kepadanya dan berilah hidupmu dituntun. Dialah kota benteng dan gunung batu keselamatan kita. Mari awali tahun ini dengan berserah penuh kepadanya. Tuhan pasti memelihara dan memberkati hidup kita, sebab Dialah sumber berkat.
Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, penolong kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya hingga di awal tahun 2024. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Puji-pujian secara berbalasan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Jemaat, kita telah memasuki hari pertama tahun 2024. Masih panjang jalan untuk dilalui dan berbalut misteri yang belum terungkap. Jalan panjang terbentang di depan dengan sejuta tanya yang belum terjawab. Mari rendahkan diri di hadapan kuasa dan kemuliaannya, memohon perlindungan dan berkat Tuhan atas jalan hidup kita. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
telah menuntun kami memasuki tahun 2024. Sungguh kasih-Mu besar dan tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Kuasa-Mu diagungkan ya Tuhan. Betapa Engkau mengindahkan kami. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janganlah takut dan gentar. Masukilah kehidupan di tahun baru ini, karena tangan Tuhan menyertai-Mu. Ia akan mengindahkan tanah dan mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, mencurahkan dirus hujan yang menggemburkan serta memahkotai tahun dengan kebaikannya. Marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru. Kita tidak mengetahui hari esok, namun firman Tuhan yang menyelamatkan haruslah dijadikan sandaran, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak kekal. Sebelum kita mendengar pembacaan firman, saya mengundang solois Randy Sapulete untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Shalom jemaat, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini Tuhan akan terus memberikan hal yang baik bagi ketong semua. Kita akan bawa satu pujian, semoga pujian ini bisa menjadi berkat bagi ketong semua. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Randy. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, terbaca dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27, dan pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Dalam perkenaanmu kami ada di awal tahun 2024,
dan kami membutuhkan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami semua Bapa, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ini tetap menjadi kekuatan dan penuntun dalam hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dan juga anak-anak yang saya lihat cukup banyak di sini, yang Tuhan Yesus kasihi, katong semua. Beta mau pertama-tama bilang selamat tahun baru. Selamat tahun baru, saudara-saudara semua. Dan saya kira kita semua bersuka cita untuk kenyataan ini. Dan karena itu semalam kita dengar petasan-petasan berbunyi di sana menunjukkan sukacita kita semua. Dan pijaran kembang api menghiasi langit. Tapi ada satu hal penting yang saya dapat di message saya, medsos. Yaitu harapan semoga tahun 2024 menjadi tahun berkat buat kita semua. Dan saya kira kita semua, juga saudara-saudara yang hadir di sini, punya harapan yang sama. Para orang tua yang sedang bekerja keras untuk cari rezeki supaya cukup di tengah-tengah meningkatnya harga-harga. Yang bekerja di mana saja, termasuk di kampung-kampung banyak yang kerja sebagai petani dan nelayan. Di kota sini kerja papa lele, ya kerja ojek, dan macam-macam. Semua punya harapan itu. Saya kira mahasiswa dan siswa juga punya harapan. Khususnya yang mau ujian tahun ini, harapan supaya kami lulus, berkat dari Tuhan, supaya kami lulus. Para legislator, calon legislator, berjuang sekarang ini berusaha untuk dikenal oleh masyarakat dan dipilih. Mengharapkan tahun ini menjadi tahun sukses bagi semuanya. Tapi juga ada saudara-saudara yang sakit, yang berjuang dengan penyakitnya dan menghendaki Tuhan tolong supaya sembuh. Begitu juga yang dikhianati, yang sedih karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara yang beberapa waktu lalu terlibat konflik, mengharapkan supaya tahun ini jangan ada konflik lain. Ketum bye-bye semua juga. Setiap orang dengan masalahnya menghendaki dan mengharapkan berkat Tuhan bagi kita masing-masing. Dan memang Tuhan menjanjikan itu, tadi sudah dibaca oleh Ibu Penatua. Tuhan menjanjikan berkat untuk umat Israel di zaman perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus berkat itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk kita semua.
Sebab Tuhan Allah menciptakan kita semua dan Dia menyayangi kita semua. Dia menyayangi orang Israel, tapi Dia juga menyayangi orang Palestina, orang Irak, orang Rusia, orang Ukraina. Juga Dia menyayangi orang Indonesia dan orang-orang di Maluku, saudara dan saya. Kepada kita semua berkat itu ditujukan. Ada perlindungan dijanjikan, ada berkat dijanjikan. Wajahnya akan berkilau menyinari kita. Artinya, sing akan ada lagi kegelapan yang bikin rusak ketumpung hidup. Dan Yesus Kristus mengaminkan berkat ini, janji berkat ini dengan mengatakan, Aku datang supaya mereka memiliki hidup di dalam segala kelimpahannya. Ini janji-janji yang sangat memberi harapan dan yang sangat menguatkan. Dan karena itu dengan penuh kekuatan kita bisa melangkah memasuki tahun 2024 ini dengan segala kemungkinannya. Sebab ada berkat Tuhan yang bisa kita pegang. Tetapi saya mau ingatkan beberapa hal, 2 hal buat saudara-saudara. Yang pertama, bahwa berkat itu akan sing satu arah. Berkat memang dari Tuhan, tapi kita harus kerja menyambut berkat itu. Jadi kalau anak-anak, mahasiswa dan siswa ingin selesai, maka dia harus kerja. Demikian juga orang-orang cari rezeki, mesti kerja sungguh, kerja jujur, kerja baik. Para legislator mesti kerja sungguh-sungguh, membuat orang kenal saudara-saudara, percaya kepada saudara-saudara, dan mengandalkan saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa hidup ini akan sing lurus begitu. Hidup manusia ini ada jurangnya, ada lembahnya, ada kerikilnya, ada batuannya, ada bukit yang mesti dipanjat. Itulah hidup manusia. Jadi jangan langsung bilang ini berarti sing ada tantangan. Ada saudara-saudara. Dalam kenyataan hidup kita selalu ada tantangan. Tetapi kita menghadapi tantangan itu dengan berpegang pada janji Tuhan ini. Saudara-saudara, teks yang kita baca tadi, Bilangan 6 ayat 22-27 berasal dari konteks yang penuh tantangan juga. Teks ini dituliskan dan disampaikan kepada orang-orang Yehuda, Israel Selatan, yang baru kembali dari pembuangan Babel sebagai tawanan-tawanan perang yang dibebaskan. Dan mereka dijanjikan untuk pulang ke negeri yang dicintai, berlimpah susu dan madu. Tapi susu dan madu itu harus diperjuangkan sendapat begitu saja. Dan pulang sampai Yerusalem, loh, puing-puing berserakan. Karena bait suci sudah runtuh. Dan tembok Yerusalem diruntuhkan oleh Babel dulu. Jadi mesti dibangun. Tapi itu artinya banyak sekali tenaga dibutuhkan, banyak sekali dana dibutuhkan. Jadi bertengkar mereka. Bangun kejang. Belumlah tanah-tanah yang dulu mereka miliki diambil, dimasuki oleh orang-orang selama mereka tidak ada. Dan sekarang mesti mulai baru kembali. Membuat orang frustrasi dan galau. Itu kenyataan hidup manusia yang dijanjikan berkat itu. Dan di tengah-tengah kegalauan itu, berkat ini dibacakan lagi. Pimpinan-pimpinan agama mau bilang for orang-orang ini, dengar berkat ini. Berkat ini berasal dari zaman Musa dan Harun dan Miriam.
pimpin leluhur kita keluar dari Mesir. Mau pergi juga ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi kita harus melewati padang gurun. Padang gurun yang gersang dan tandus dan kering, penuh dengan tantangan. Ketum pasti tahu tentang ceritanya. Lapar sehingga ada makanan. Haus sehingga ada air per minum. Di muka belakang kejaran dari tentara-tentara dari berbagai bangsa. Tantangan di mana-mana. Tapi Tuhan membuktikan diri bahwa Dia menyertai umatnya di dalam perjalanan yang luar biasa mengerikan itu. Kita tahu sejak SMTPI diajarkan itu. Di tengah kelaparan itu turunlah mana dan burung puyuh. Di tengah-tengah kehausan itu turunlah air keluar dari bukit batu. Dan di depan mereka ada tiang awan dan di belakang ada tiang api yang membungkus mereka siang dan malam. Tuhan membuktikan diri sebagai Tuhan yang setia kepada umatnya. Tuhan tidak pernah tidur. Dia mendengar keluhan umatnya. Dia melihat air mata yang mereka curahkan. Dia mendengar erangan mereka. Dan dia berjalan menyertai mereka dalam saman-saman penuh tantangan itu. Saudara-saudara, dan oleh karena itu yang lagi galau sekarang ini karena pertengkaran, jangan lepas Tuhan. Mau bilang di sini lewat berkat ini, jangan lepas Tuhan. Pegang Dia kuat-kuat, bergantung di Dia. Sebab Dia mengasihi kalian. Itu yang mau dibilang buat kita semua. Jangan frustrasi, jangan putus asa. Percayalah kepada Tuhanmu. Sebab Dia adalah Tuhan yang tidak tidur bagi orang-orang di dalam padang gurun itu. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang tidak tidur bagi kita sekarang ini. Bagi orang-orang yang lagi galau itu. Tapi juga bagi kita sekarang ini. Tuhan ada bersama kita. Saudara-saudara, karena itu saya mau bilang begini. Kalau Tuhan sudah membuktikan diri sebagai Dia yang menyertai Musa dan Harun memimpin umatnya. Dia menyertai orang-orang yang pulang dari Babel. Dia juga akan menyertai kita. Dia akan menyertai saudara dan saya dalam tantangan-tantangan hidup kita. Itulah kekuatan kita, saudara-saudara, untuk melangkah memasuki tahun 2024 yang dari tadi dalam liturgi dibilang ketua sin tahu apa yang akan terjadi. Mungkin baik semua, mungkin penuh tantangan. Kita berdoa, saudara-saudara, supaya tahun 2024 baik-baik saja, mulus-mulus saja. Tetapi kita juga tidak bisa menghindar kalau kita bertemu dengan tantangan. Sebab yang tadi saya bilang itu, hidup sempurna lurus-lurus begini. Ada-ada saja. Ada-ada saja. Saya kira kita semua punya pengalaman hidup macam itu. Dan dalam pengalaman itu, kalau saudara bisa hadir di sini, pengalaman-pengalaman saudara yang penuh tantangan pun menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam pengalaman-pengalaman hidup saudara. Dan pakai itu untuk masuk melangkah ke depan. Sebab Tuhan mengasihi kita semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah, kalau Anda bertemu dengan padang gurun penuh tantangan,
Kalau Anda bertemu dengan kegagalan yang menyedihkan, jangan putus asa. Sebab Anda tidak sendiri. Tuhan yang baik itu menyertai Anda dalam menjalani padang gurunmu. Tuhan Yesus sendiri mengalami padang gurun kok, apalagi ketong. Tuhan Yesus mengalami padang gurun sebelum dia memulai tugasnya. 40 hari setelah dia berpuasa 40 hari masuk padang gurun. Jadi padang gurun itu sing jelek semua atau sing negatif semua. Sebab di padang gurun orang-orang percaya ditempa. Orang-orang percaya digodok. Orang-orang percaya diuji. Sehingga kalau kita berhasil keluar dari padang gurun itu, maka kita keluar seperti emas murni yang baru selesai diuji di dapur perapian. Kita menjadi semakin kuat. Kita menjadi semakin bercahaya. Kita semakin bernilai dan dicari orang. Jadi seandainya harapan dan cita-cita kita semua tidak tercapai di tahun ini, maka jangan putus asa. Dan jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri Anda sendiri. Tapi hadapi itu. Dan sadarlah bahwa kalau kali ini Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lain yang lebih baik untuk saudara. Dan Anda harus bekerja terus untuk berusaha mencapai cita-cita Anda itu. Ini ada pengalaman saudara-saudara. Saya punya teman, bukan di sini. Tadinya kami ingin promosikan dia untuk memperoleh sebuah jabatan. Tapi dia tidak terpilih waktu itu. Dia sedih sekali. Namun tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Pada akhirnya, beberapa tahun kemudian, dia memperoleh jabatan yang sangat bagus di tempat kerjanya. Saya bilang ke dia, kalau dulu seandainya Anda sudah terpilih, pasti sekarang kedudukan lebih tinggi lagi. Tapi dia bilang apa? No, tidak. Sebenarnya dulu ketika saya tidak terpilih itu, saya sedang digodok oleh Tuhan. Supaya saya dipermatang, disiapkan untuk menduduki tempat sekarang ini, jabatan sekarang ini. Dan saya bersyukur untuk kegagalan tidak terpilih dulu itu. Saudara-saudara, ini contoh dari orang-orang yang tidak putus asa menghadapi tantangan, tidak putus asa menghadapi padang gurun, tetapi memasukinya dengan mengandalkan janji Tuhan, penyertaan Tuhan untuk mengelolanya. Jadi ingatlah saudara-saudara, bahwa di dalam kondisi terpuruk macam apapun, kita tidak sendiri. Tuhan ada di situ menyertai saudara-saudara. Dia menguatkan kita, memberi kepada kita visi-visi baru, memberi kepada kita kekuatan untuk mengelola hidup kita secara lebih efektif. Karena itu saudara-saudara, berjalanlah masuk ke tahun 2024 ini yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi di depan, dengan mengandalkan Tuhan dan berpegang pada Dia.
Dan biarlah Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Selamat berjuang di tahun 2024. Amin. bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Sekarang saya mengundang solois Grace Leinusa untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Selamat pagi jemaat, shalom. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kiranya lagu yang akan kita bawakan menjadi kekuatan untuk melangkah di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati ketong semua.
yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku
Tuhan sayang. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum memberi, dengarlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara persembahan syukur kita berikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 166 bait 1 dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah
Tuhanku, ada sumber. Tuhanku, ada sumber. Tuhanku dan Bapakku semuanya. Semuanya. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami. Terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah sukacita kami umat-Mu yang datang dan bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang telah menghentar kami memasuki tahun yang baru 2024. Kami datang dan membawa persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan menerimanya sambil kami bermohon. Kiranya Tuhan, seluruh kehidupan kami umat-Mu di tahun yang baru ini akan selalu diberkati oleh Tuhan dengan kasih karunia, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan untuk menaungi perjalanan hidup kami hari ini, kini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Korban yang agung, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sekarang saya mengundang solois Valentino Latu Papua untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Shalom jemaat, selamat tahun baru. Kita menyanyi satu lagu, judulnya Tinggal Sertaku, Abide With Me. Lagu ini diciptakan oleh seorang pendeta yang kalau tidak salah namanya Henry Francois Light. Dia itu divonis TBC dan hidupnya tidak lama lagi, dan lagu ini hampir tidak selesai gitu. Tapi dia berteguh hati dan dia akhirnya menyelesaikan liriknya dan menjadi satu lagu.
tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penolong yang setaramu, siang dan malam kau selalu sertaku. Oh, tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal sertaku, Tuhan Yesusku tinggal sertaku. Terima kasih Tino Valen. Sorry. Ketum biasa panggil dia Tino, tapi dia mau panggil Valen, sebab semua teman-teman panggil dia Valen. Terima kasih untuk lagu yang menguatkan. Sekarang marilah kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan sumber kekuatan kami. Tuhan yang adalah Immanuel, Tuhan yang ada di saat-saat kami bersuka cita,
tapi juga di saat-saat kami berduka cita. Kami datang kepadamu dan mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang tahun 2023 yang lalu, dan sekarang kami akan masuk tahun 2024 dengan berbagai kemungkinan yang tidak kami tahu dan tidak bisa kami prediksi secara tepat. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan menguatkan kami, dan biarlah kami berpegang kepadamu supaya kami mampu menjalani hari-hari hidup kami di depan ini. Tuhan tahu ada banyak kemungkinan di depan kami, baik kemungkinan-kemungkinan yang positif, tapi juga kemungkinan-kemungkinan yang negatif. Biarlah Tuhan menuntun kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu di hadapan berbagai tantangan maupun kesempatan yang ada. Tolong kami juga untuk membuang sifat-sifat kami yang tidak berguna, yang mendatangkan kesulitan buat diri kami, keluarga-keluarga kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Dan pimpin kami selalu untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu. Sertai juga semua keluarga yang berjuang untuk hidup. Sertai semua anak-anak muda, mahasiswa, pelajar, anak-anak kecil, orang tua yang sudah lanjut usia, supaya kami mampu terus hidup di tahun ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami ucap syukur bersama-sama saudara-saudara yang merasa berbahagia karena berbagai berkat yang sudah mereka nikmati, dan ajar kami untuk selalu ingat Tuhan dan menjadikan hidup kami hidup yang penuh syukur. Kami berdoa juga bersama-sama saudara-saudara yang tidak berbahagia, yang masuk tahun baru ini dengan beban, dengan banyak kekecewaan, dengan rasa takut, dengan rasa sedih, karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa secara khusus dari mimbar ini untuk keluarga Rasam, Pendeta Rasam, almarhum. Kami berdoa juga untuk keluarga Pariama Salinusa yang kehilangan Dr. Ona Salinusa yang akan dimakamkan hari ini. Kami mohon Tuhan tolong seluruh keluarga, setiap orang yang berduka cita dan yang kecewa di dalam hidup. Beranikan kami semua untuk mengelola kenyataan-kenyataan pahit di dalam hidup ini menjadi kesempatan-kesempatan baru yang tersedia secara positif dalam hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang berkekurangan. Tuhan buka kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dan tolong kami semua sebagai jemaat dan umat-Mu untuk memberi perhatian kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Untuk saudara-saudara yang sakit kami berdoa secara khusus, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan besarkan iman mereka, besarkan daya tahan mereka, sehingga mereka mau terus berusaha mempertahankan hidup mereka, memerangi penyakit-penyakit yang sedang mereka derita. Kami berdoa pada semua orang tua yang mencari rezeki, Tuhan berkati mereka juga. Kami berdoa juga untuk para calon legislatif
dari partai manapun mereka berasal, biarlah kerja keras mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka bisa mendarma baktikan pikiran-pikiran dan tenaga mereka untuk perjuangkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini di pengabdian dalam pengabdian yang mendatangkan kebaikan. Kami berdoa juga untuk calon-calon presiden dan wakil presiden. Tuhan tahu mana yang tepat, yang bisa menjadi pemimpin negara ini, dan Tuhan tolong dengan Roh-Mu yang kudus agar rakyat Indonesia bisa juga memberi pilihan yang tepat bagi siapapun yang Tuhan tentukan. Tuhan berkati gerejamu dari tingkat sinodal, tingkat klasis sampai tingkat jemaat, para pendeta, majelis jemaat. Hari ini semua saudara yang ikut serta membantu di dalam liturgi ini, saudara-saudara kolektan, saudara-saudara pemain musik, para singer, para solois, juga saudara-saudara yang bekerja sebagai tua agama. Kami berdoa buat mereka semua. Tuhan kenal mereka semua, dan biarlah bersama-sama di dalam sebuah kesatuan kerja kami semua saling membantu menjadikan ibadah-ibadah kami dan juga pelayanan dan kesaksian kami sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan doa ini, sebab kami tahu Tuhan mengenal kami, Tuhan mengenal semua keinginan-keinginan kami, cita-cita kami, harapan-harapan kami. Tapi Tuhan kenal pula gumulan-gumulan kami, bahkan ketakutan-ketakutan kami. Dan kami mohon Tuhan mendengar doa yang kami naikkan hari ini maupun yang kami naikkan diam-diam di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan jawab itu sesuai kehendak-Mu, karena Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan dalam hidup ini lebih dari kami mengetahuinya. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ibadah ini akan usai, dan marilah kita menyanyi nyanyian pengutusan dan berkat. Tuhan memimpin langkahku.
telah memimpin kita meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 dengan kemurahannya yang tak berkesudahan. Ia mengindahkan kita dan seluruh ciptaannya dalam damai sejahtera. Sekarang kita diutus untuk terus berjalan bersama kasih Tuhan, agar melalui hidup ini semua orang berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Sekarang arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.